Mendengar namanya disebut membuat Kenarok terkejut, sehingga untuk beberapa saat ia hanya terdiam, menundukkan muka dalam-dalam, sampai akhirnya terdengarlah jawaban itu. "Mohon ampun Paduka Gusti Akuwu, memang demikianlah yang terjadi. Saat perjalanan dari Taman Baboji menuju pendopo, kami dihadang oleh sekelompok perusuh. Tapi bersyukur karena Sang Hyang Widi masih melindungi Gusti Putri, sehingga kami berhasil menghalau para perusuh itu. Mohon maaf jikalau Gusti Putri merasa tidak nyaman atas kejadian tersebut." "Arok, kamu jangan salah menduga. Waktu kejadian itu aku justru merasa nyaman dan sama sekali tidak terbersit rasa takut, karena aku yakin kalau kamu mampu mengatasinya." Demikian kata Kendedes. Pernyataan itu cukup mengejutkan Kenarok, Linggaryuda, bahkan aku Tunggul Ametung. Kenapa? Sebab yang mengatakan adalah Putri Kendedes. Merah malu wajah Kenarok karena dipuji. Memerah malu wajah Linggaryuda karena tersindir. Memerah pula wajah Tunggul Ametung karena tak enak hati melihat istrinya memuji lelaki lain. Sejenak suasana menjadi sepi. Masing-masing sedang menatap perasaan yang tiba-tiba gundah karena kata-kata dari Kendedes. Namun, hal itu tidak berlangsung lama. Aku Tunggul Ametung mencairkan suasana dengan berkata, "Kenarok, sangatlah pantas kalau garwaku Nimas Kendedes tidak merasa cemas. Karena kemampuan kanuragan kalian berdua, kamu dan Linggaryuda sangat mumpuni. Tetapi aku kagum dari kamu, Kenarok, adalah perintahmu ketika para prajurit untuk melindungi garwaku, yaitu gusti kalian Nimas Ayu Kendedes. Sementara kamu seorang diri bertempur menghadapi para pengacau. Ampun Gusti Akuwu, apa yang hamba lakukan semata-mata hanya menjalankan kewajiban sebagai prajurit. Seorang prajurit haruslah menempatkan dharma kepada junjungan di atas segala-galanya." Bagus sekali pemikiranmu, Arok. Lurah Linggaryuda." "Hamba Gusti," jawab Linggaryuda tergagap. Aku Tunggul Ametung melanjutkan perkataannya. "Mulai sekarang, cara yang dilakukan Kenarok saat melakukan pengawalan jadikan sebagai gelar barisan prajurit resmi Tumapel. Lurah Tamtama harus berani menghadapi perusuh seorang diri, dan prajurit andahan melindungi gustinya dengan gelar naga melingkar." "Sendiko Gusti, hamba akan laksanakan titah paduka." "Kemudian, sebelum penambahan prajurit terlaksana, bagaimana kita harus menangani kekacauan yang kian merebak di semua tlatah Tumapel, Linggaryuda, dan juga kamu, Kenarok? Aku pinta pemikiran kalian." Sambil bertanya, aku memandang ke arah dua lurah Tamtama tersebut. Linggaryuda berkata, "Ampun Gusti, hamba hanya menanti dan mentaati titah Gusti Akuwu. Hamba seorang senopati. Hamba tidak mampu berpikir membuat peraturan. Mungkin Dimas Arok dapat merencanakan sesuatu yang kemudian menjadi tatanan." "Maaf Kakang Linggar. Ampun Gusti Akuwu, hamba prajurit baru, sangat buta dengan kawruh tatanan praja. Jadi alangkah lebih baik jika padukalah yang merencanakan sebuah tatanan," jawab Kenarok. Mendengar jawaban Linggaryuda dan juga Kenarok, aku Tunggul Ametung termenung dengan wajah murung. Lalu katanya pelan kepada Kendedes, "Barangkali Nimas memiliki gagasan. Katakan saja Nimas Ayu."
Mendapat pertanyaan yang tak terduga, Kendedes memandang wajah Akuwu seraya tangannya memegang lengan sang suami. Ia berkata, "Paduka Kang Mas Akuwu, jika saya diminta urun rembuk, masalah ini sebaiknya dikembalikan kepada orang yang mengajukan pendapat masalah penambahan prajurit. Karena orang tersebut pasti sudah berpikir untuk jalan keluarnya. Jadi, tanyakan saja kepada Kenarok." Sekali lagi Kenarok dibuat tersipu oleh Kendedes. Ia menjadi risih. Semua geraknya menjadi salah tingkah. Engkau benar nih Mas. Baiklah Kenarok, sekarang katakan sejelas mungkin apa yang kau rencanakan untuk mengatasi semua kekacauan di Tumapel ini. Mendapatkan pertanyaan yang menantang sedemikian rupa, Kenarok tidak segera menjawab. Ia perlu berhati-hati dengan setiap perkataannya. Sebab jika ada kesalahan sedikit saja, maka semua yang direncanakan menjadi berantakan. Karena itu, dengan suara pelan tapi tegas, ia mulai berkata, "Sebelumnya hamba mohon ampun Paduka. Perkenankan hamba menyampaikan rencana ini demi ketentraman Tumapel. Namun bila Paduka tidak berkenan, hamba pun tidak akan melaksanakan." Kenarok berhenti sebentar, menunggu tanggapan Akuwu. Sepi. Kemudian ia pun melanjutkan kata-katanya. "Mengingat kurangnya prajurit Trik Sandi yang ada, maka hamba berpikir harus ada seseorang yang melakukan jajah desa Milangkori. Melihat keadaan desa, sekaligus menyelidiki keberadaan para perampok-perampok dan para perusuh yang lain, Gusti." "Mohon ampun, Gusti. Perampok serta perusuh itu apa murni melakukan kejahatan? Atau mungkin mereka mempunyai tujuan yang lain, balelo kepada Tumapel?" Tampak kening Akuwu Tunggul Ametung berkerut mendengar kata balelo yang diucapkan oleh Kenarok. Sama sekali ia tidak pernah berpikir bahwa ada orang atau penduduk yang berani memberontak kepada dirinya sebagai Akuwu Tumapel. Kata-kata Kenarok benar-benar di luar nalar. Tapi saat ia akan mengucapkan sesuatu, Kenarok mendahului berkata, "Tetapi Paduka Gusti tidaklah perlu cemas. Seandainya niatan itu memang ada, Kakang Linggaryuda dan hamba beserta semua prajurit akan memusnahkan para pengacau sampai tuntas, Gusti." Tunggul Ametung menghela nafas dalam-dalam. Lega rasanya mendengar kesetiaan seorang prajurit seperti Kenarok. Apalagi Linggaryuda turut menambahkan, "Paduka Gusti Akuwu tidak akan cengkar dari singgasana selagi hamba Linggaryuda masih bernafas, Gusti," ucapnya penuh semangat pengabdian. Dan Kenarok pun tak mau kalah untuk meyakinkan Tunggul Ametung. Katanya, "Gusti, kami semua ini hidup di bumi Tumapel, makan, minum dari hasil bumi Tumapel. Mati pun kita dikebumikan di Tumapel, Gusti." Kata-kata yang dilontarkan Kenarok benar-benar mengena di hati Tunggul Ametung. Ia sama sekali tidak mengira bahwa Kenarok mempunyai prasetya sebegitu tinggi. Kata-kata itu mengandung makna yang luar biasa untuk sebuah kesetiaan membela serta mempertahankan tanah air dan juga junjungannya. Kepercayaan Tunggul Ametung kepada Kenarok mulai tertanam. Karena itu ia akan menuruti semua yang disarankannya. "Arok, lalu bagaimana dengan jajah desa Milangkori yang kau gagas?" "Harus dilakukan secepatnya, Gusti, supaya pergerakan para perusuh belum semakin liar dan meluas," jawab Kenarok. Tunggul Ametung mengangguk.
Sementara Kendedes yang duduk di sebelahnya nampak berbinar memandang Kenarok yang semakin memperlihatkan kecerdasannya sebagai punggawa tinggi Tumapel. Kenarok yang mengetahui sering dipandang oleh Kendedes tak berani berlama-lama mengangkat wajahnya, apalagi membalas tatapan Kendedes. Terdengar suara Tunggul Ametung. "Linggaryuda, apakah kau mempunyai prajurit yang mumpuni untuk melakukan tugas ini?" "Ampun Gusti, hamba perlu waktu untuk memilih satu dari sekian prajurit abdi dalem." "Mohon ampun Gusti, ini adalah tugas yang tidak ringan. Harus dilakukan oleh seorang yang betul-betul tangguh, tanggon dan tanggap," jawab Linggaryuda. Butuh waktu berapa lama engkau memilih yang kau maksud, Linggar?" "Hamba belum bisa mengatakannya Gusti, mohon ampun." Tunggul Ametung nampak berpikir keras. Wajahnya tertengadah memandang langit-langit puri Brigitan, dan baru menunduk kembali saat mendengar suara Kenarok yang berkata, "Mohon izin berbicara Gusti, dan saya juga minta maaf kepada Kakang Linggaryuda." "Berbicaralah Harap," jawab Aku Tunggul Ametung. "Tak mengapa Dimas, silahkan bicara," Linggaryuda juga menjawab. "Gusti Aku, jika diizinkan dan tanpa mengurangi rasa hormat kepada Kakang Yuda, biarlah tugas jajah desa Milangkori ini akan hamba emban sendiri." Begitu tiba pada hari yang ditentukan, Kenarok mengemas apa-apa yang perlu dibawa sebagai bekal perjalanan. Sebuah kepingan emas bergambar Panji Tumapel tak lupa ia selipkan di kantong ikat pinggangnya. Bagaimanapun, ia perlu membawa lencana lambang Tumapel, sekedar meyakinkan orang-orang yang akan ditemui di beberapa tempat. Kali ini, Kenarok sengaja melepas pakaian keprajuritan dan mengenakan pakaian biasa layaknya pemuda desa. Hal ini untuk mempermudah pergerakan saat bertemu dengan penduduk, bahkan mungkin bertemu dengan golongan orang-orang jahat. Selesai berkemas, ia berniat keluar bilik, hendak menemui Linggaryuda, juga sekalian berpamit kepada Aku Tunggul Ametung. Namun, tiba-tiba terdengar suara perempuan yang memanggil namanya dari luar bilik Tamtama. Bulan meredup tertutup kabut. Remang cahayanya tak mampu menembus pekat malam. Dedaunan bergoyang tanpa suara gemerisik. Sepinya suasana memperjelas suara air kucur pakiwan yang gemericik. Hening dan sepi. Di gardu ronda gerbang pendopo terlihat beberapa prajurit tengah mengumpulkan kayu bakar kecil untuk api unggun. Sekedar penghangat badan dari sentuhan hawa dingin, tampak Lurah Tamtama Linggaryuda duduk bersila dikelilingi prajurit yang lain. Ada seorang prajurit berkata, seperti sedang menceritakan sesuatu. Terlihat dari cara bicara dan raut wajahnya, ia sedang mengagumi seseorang. "Dia sangat ramah, sopan kepada kita, walau kita ini adalah anak buahnya." Yang lain lagi juga berkata, "Saya melihat dia seperti sangat segan dan hormat. Ketika Gusti Putri Kendedes mengajaknya berbicara, perilakunya saat itu seperti Cahangon bertemu Priyayi Agung, menunduk sampai membungkuk." Linggaryuda mendengar semua dengan seksama. Apapun yang diceritakan para prajurit adalah laporan kepadanya tentang Kenarok. Selama ia mengikuti Aku Tunggul Ametung sowan di Paseban Agung Kediri. Dan memang ternyata Kenarok sudah menjadi tamtama
yang disukai para prajurit. Malam kian tenggelam, gelapnya semakin pekat. Hawa dingin terbawa angin membuat semua orang jadi nyenyak tidur, bermain-main dengan mimpinya. Sesekali lolongan anjing-anjing liar memecah hening, mengejutkan domba-domba yang berkerumun di dalam kandang. Sebuah bayangan hitam berkelebat keluar dari pendopo bagian belakang. Tanpa membuka pintu butulan, bayangan itu melompat pagar dan turun ke sisi luar dengan ringan, sama sekali tak menimbulkan suara. Sungguh suatu kemampuan ilmu peringan tubuh yang sempurna. Dan kemampuan seperti itu hanyalah dimiliki oleh orang berilmu kanuragan yang tinggi. Bayangan berhenti sejenak, mengamati keadaan sekitar yang remang-remang. Tangan kanan si bayangan menepuk tembok pagar pendopo 3 kali, seakan ia mengucap sesuatu. Setelahnya lalu pergi menyelinap di antara pohon-pohon besar, hilang dalam kegelapan malam. Sepasang kaki melangkah setengah berlari menuju arah barat. Kadang juga melompati parit kecil di persawahan. Kadang juga melompat-lompat di atas batu yang berserak di sungai. Ken Arok sengaja melakukan pergerakan tubuh dengan sedikit liar, karena selama tinggal dalam lingkungan pendopo, ia jarang sekali melatih kekuatan dan kelenturan otot-ototnya. Padahal sebelumnya, saat ia masih bebas berkeliaran, kekuatan otot dalam kemampuannya berkelahi adalah sumber penghasilan yang menopang kehidupannya. Keluar dari sebuah desa yang baru dilewati, kini Ken Arok melintas di bulak panjang. Sejauh mata memandang ke depan, yang nampak hanyalah kaki langit. Di sebelah kiri bulak mengalir air pada sebuah sungai kecil. Ken Arok melangkah ringan menyusuri bulak. Saat melewati segerumpul perdu, langkahnya dihentikan oleh sebuah bentakan. "Hoi, berhenti!" Ken Arok pun menghentikan langkahnya. Kini ia melihat beberapa orang berdiri di hadapannya. Mereka semua memakai kain penutup wajah. Salah seorang di antara mereka mendekat pada Ken Arok dan berkata-kata, sementara yang lain bersiaga. "Serahkan apa yang kau bawa, dan kau akan aman berjalan." Ken Arok pun maju selangkah. "Aku tak memiliki apa-apa," jawabnya singkat. Tiba-tiba perampok yang lain berkata membentak, "Ah, banyak bicara, berikan buntalan yang kau bawa itu." Ken Arok tersenyum, dilemparkan buntalan kain ke tanah di depannya. Lalu sambil menunjuk orang yang berteriak tadi, Ken Arok berkata, "Hai kau, ambil buntalan itu jika kau mampu menyentuh aku dengan pukulanmu." Kata-kata Ken Arok cukup membuat bergetar nyali para perampok. Tapi karena malu sudah ditantang, orang yang dituding itu pun maju dan langsung menyerang. Beberapa pukulan tangan serta tendangan kakinya sengaja dihindari oleh Ken Arok dengan gerakan yang sederhana. Cukup menggeser kaki dan merubah posisi berdiri saja, semua pukulan yang disertai hawa amarah si perampok dapat dimentalkan dengan mudah. Hingga dalam satu kesempatan, ketika perampok melompat menyerang dengan kakinya, Ken Arok menangkap kaki itu lalu mendorong hingga perampok tersebut terlentang jatuh ke tanah. Kendati demikian, perampok itu berusaha berdiri.
bersiap menyerang. Akan tetapi, sebelum sempurna posisi berdiri, tendangan kaki Ken Arok menghantam keras di dadanya. Untuk kedua kali, perampok itu terjengkang dan tak bangkit lagi. Sementara perampok yang lain melihat temannya roboh tak berkutik, mereka maju bersama dengan senjata di tangan. Melingkar mengepung Ken Arok dengan sikap menyerang. Menghadapi hal ini, Ken Arok diam-diam merapal ajian Tameng Waja untuk melindungi dirinya. Setelah beberapa kali putaran, akhirnya serentak para perampok itu menyerang dari segala arah. Ken Arok pun tak bergeming. Ia tetap berdiri di tempatnya. Sampai kemudian terdengar suara benturan senjata-senjata perampok dengan Tameng Waja Ken Arok. Dan yang terjadi sungguh di luar nalar. Senjata-senjata perampok itu terlepas dari genggaman. Sementara mereka memegang tangan masing-masing sambil menyeringai kesakitan. "Bagaimana Kisanak? Apakah masih mau mengambil buntalanku?" tanya Ken Arok. Ampuni kami Tuan. Silakan Tuan lewat," jawab para perampok dengan menyembah, memohon belas kasih Ken Arok. Ken Arok berjalan menghampiri salah satu perampok. Sambil menepuk bahunya, ia berkata, "Berdiri kalian, mari kita bicara baik-baik." Mereka, perampok-perampok itu lalu berdiri, masih dengan wajah ketakutan. "Dari mana asal kalian?" "Kami bukan berasal satu desa Tuan." Tapi kalian merampok bersama. Apakah gerombolan kalian bernama Gagak Arum?" Terkejut bukan main, para perampok itu mendengar Ken Arok menyebut nama Gagak Arum. Nama itu memang nama gerombolan mereka. Tapi, dari mana Ken Arok bisa mengetahui? Benar Tuan, kami gerombolan Gagak Arum." "Baguslah kalau begitu. Dari mana Tuan tahu tentang kami?" tanya salah seorang terheran-heran. "Pakaian kalian menunjukkan jati diri kalian. Kemana Panji Kujang, pimpinan kalian?" Keheranan mereka semakin menjadi. Ternyata orang yang berdiri di hadapannya juga mengenal pimpinan mereka. "Malam ini tidak bersama kami Tuan. Mungkin bersama kawan-kawan lainnya merampok di hutan lereng barat Gunung Kawi." "Oh, kalau begitu besok saya akan temui Panji Kujang di rumahnya. Nah, sekarang secara pribadi saya minta bantuan kalian." "Apa yang bisa kami lakukan untuk Tuan?" "Saya hanya minta setiap orang dari Gagak Arum harus bisa mengumpulkan 10 pemuda desa dan ajari mereka olah kanuragan serta olah senjata di tingkat dasarnya. Katakan kepada mereka bahwa Tumapel membutuhkan sebagai prajurit. Lalu 3 candra dari sekarang bawalah mereka ke Kutaraja. Saya tunggu kalian di sana." Mendengar permintaan Ken Arok, hati mereka semakin gusar dan bingung. "Ampun Tuan, siapakah Tuan ini sebenarnya?" "Saya Arok, Ken Arok, Lurah Tamtama prajurit abdi dalam Tumapel." Jawaban Ken Arok yang menegaskan bahwa dirinya adalah senopati Tumapel benar-benar menjadikan para perampok itu luruh nyali keberaniannya. Sama sekali mereka tidak menduga bahwa yang tadi dicegat, dibentak, bahkan dikeroyok adalah senopati pilih tanding dari Tumapel. Karena itu, untuk kesekian kali, mereka kembali berlutut menyembah sambil menghibah memohon ampun. "Ampun Tinwas Arok, ampunkanlah kami semua. Sungguh kami tak mengetahui jika Andika adalah senopati Tumapel. Tolong
Janganlah kami dibawa ke Tumapel untuk dipidana, Den Mas. Bangunlah kalian semua, Kisanak. Jangan berperilaku begitu kepada saya. Saya juga titah sawantah yang tidak pantas untuk disembah. Bangun dan berdirilah. Tidak, Den Mas. Biarlah kami bersimpuh. Terima kasih atas kemurahan Nandika mengampuni kami semua. Kebaikan ini tak akan kami lupakan. Sudahlah, cukup Kisanak. Sebentar lagi hari akan berganti pagi. Pulanglah kalian ke rumah masing-masing. Bawa dan berikan ini kepada keluarga kalian. Rasanya cukup untuk dibelanjakan beberapa hari ke depan. Enarok kemudian mengambil sesuatu dari buntalan yang dibawanya. Lalu memberikan kepada mereka. Ini Kisanak, terimalah, bagi yang rata di antara kalian. Nanti sesampai kalian di desa masing-masing, segera kumpulkan beberapa pemuda seperti yang sudah saya katakan. 3 candra berikutnya temui saya di Tumapel. Sekarang saya permisi dulu. Setelah berkata begitu, Enarok pun segera melesat pergi, meninggalkan para perampok yang masih bersimpuh terpukau dengan kebaikan, kebijakan, dan kadigdayaan Enarok. Baru kemudian, setelah mereka tersadar, mereka mengambil pemberian Enarok dan membaginya secara adil dan merata. Kita berpisah di sini, Kakang. Iya, Di. Kita pulang dan mempersiapkan perintah Gusti Senopati. Bagaimana kita akan berbicara kepada Adi Panji Kucang tentang hal ini, Kang? Itu urusan Gusti Senopati Enarok. Pagi tiba, menyapa bumi pedesaan. Udara sejuk terasa menyegarkan. Kicau burung bersahut-sahut meramaikan bergantinya hari. Kendati sang Bagaskara belum nampak pada pandangan manusia. Enarok merebahkan tubuh di sepunggah batu besar di tengah sungai. Matanya terpejam, tapi angan-angannya merangkai suatu rencana perjalanan. Perjalanan hidup menggapai kemuliaan. Air jernih gemericik mengalir di sela bebatuan kali. Mengalir seperti tanpa hambatan. Terus dan terus. Walau berliku-liku, toh pada akhirnya akan sampai di samudra. Bersatu dengan air dari sumber yang lain. Membentuk riak gelombang. Bahkan bila berpadu dengan angin, maka air yang lembut itu akan berubah menjadi satu kekuatan dahsyat yang menakutkan. Ombak besar. Setelah merasa cukup beristirahat, Enarok membersihkan badan di sungai. Bergerak-gerak ringan sekedar melemaskan otot. Lalu naik dari sungai dan berjalan menuju sebuah desa yang terdekat. Sebuah pendopo beratap sirap bertiang 4 berdiri pada halaman rumah yang juga biasa saja. Dinding depan rumah terbuat dari papan kayu kasar. Sedang dinding samping terpasang dinding dari anyaman bambu. Rumah ini berbeda dengan rumah warga sekitar, karena di sudut pendopo terdapat kentongan menggantung pada sebuah gayor. Rumah tersebut adalah rumah Ki Demang, kepala desa. Enarok melewati samping pendopo menuju rumah induk. Diketuknya daun pintu. Kulo nuwun Ki Demang, ucap Enarok. Ki Demang bersama seorang lain menoleh sambil menjawab. Oh, mari anak mas, silakan masuk saja.
Terima kasih, Ki. Maaf kalau saya mengganggu. Tidak, anak mas. Sama sekali tidak. Monggo, silahkan duduk. Ki Narok kemudian duduk di bangku panjang, berseberangan dengan Ki Demang. Nyai, ada tamu. Buatlah wedang jahe satu lagi, kata Ki Demang setengah berteriak kepada istrinya. Nggih, Ki, sebentar, terdengar jawaban dari dalam. Ki Demang menatap Ki Narok dengan pandangan ramah. Anak mas, sepertinya Andika bukan warga desa ini. Sebab saya baru sekarang melihat nak mas. Siapakah Andika dan dari mana? Tanya Ki Demang dengan sopan. Iya, Ki, saya memang bukan warga desa panjenengan. Saya hanya kebetulan lewat. Nama saya Ki Narok dari Tumapel. Oh, Andika Ki Narok, Senopati Tumapel. Ki Demang terkejut, kemudian bergegas menunduk memberi hormat, diikuti oleh orang yang bersamanya. Maaf Gusti Senopati, sembah hormat kami katur. Ah, jangan berlebihan lah, Ki. Tidak perlu jadi pekewo seperti ini. Taklim saya juga untuk panjenengan. Kasinggihan Gusti, saya Demang desa ini. Nama saya Joyo Santiko. Nama saya Kapetengan Desa. Nama saya Wiroboyo. Nyai Demang keluar membawa sejentak wedang jahe. Setelah membungkuk hormat kepada Ki Narok, ia pun masuk kembali ke bilik tengah.